Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Seseorang tidak mungkin dia bisa mengetahui budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda bisa meniru Nabi sallam kedermawanannya? Bagaimana Anda meniru Nabi sallam dalam ibadahnya? Bagaimana Anda meniru Nabi sallam dalam syajaahnya, dalam keberaniannya, kalau kita tidak pernah membaca sirah An-Nabawiyah? Maka Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk melihat bahwasanya pada diri Nabi itu ada suri teladan yang baik. Suri teladan ini tidak mungkin bisa kita teladan Nabi sallam kecuali kita membaca sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini poin yang pertama, kenapa kita harus belajar sirah An-Nabawiyah. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, maka kita mempelajari manusia yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu Rasulullah SAW. Ya, kalau seandainya kita dulu sering pernah suka membaca sejarah-sejarah, ya, kehidupan orang terdahulu, karena sejarah ini dinikmati, disenangi oleh semua orang. Tidak ada orang yang tidak senang sejarah. Ya, bahkan anak kecil saja kalau dia mau tidur sering dia minta sama abinya diceritakan. Ya, abi ceritakan. Maka tidak ada anak kecil kalau diceritakan sesuatu pasti dia senang. Ya, tidak ada anak kecil saya tidak senang cerita, tidak ada. Kenapa? Karena cerita ini menarik, baik anak kecil ataupun orang besar. Maka sesuatu yang disenangi oleh semua orang, maka sudah sepantasnya kita mempelajari orang yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, pemimpin anaknya Adam nanti di hari kiamat kelak. Maka ini hal yang kedua kenapa kita harus belajar sirah, karena kita akan mempelajari sejarah manusia yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa kita belajar sirah Nabawiyah? Apa pentingnya? Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak mungkin dia paham hadis Nabi, tidak mungkin dia paham Al-Quranul Karim kecuali dia belajar sirah Nabawiyah. Kenapa? Karena kadang-kadang ayat suci Al-Quran pemahamannya berkaitan dengan asbabun nuzul, dengan sebab turunnya sebuah ayat tersebut. Ketika Anda tidak paham sejarahnya, maka otomatis Anda tidak paham dalam memahami ayat tersebut. Sebab itu pula hadis Nabi SAW. Ketika Anda ingin memahami hadis Nabi itu seperti apa yang dimaksudkan oleh Nabi, maka Anda harus tahu sababul wurud, sebab kenapa hadis itu muncul. Anda harus tahu ceritanya. Bagaimana sih hadis ini bisa muncul ceritanya? Untuk apa? Untuk bisa memahami maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika orang tidak membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak bisa memahami hadis tersebut dengan yang benar, dengan sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan." Ya. Kata Nabi sallam, barang siapa di dalam agama Islam melakukan sebuah perbuatan baik kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut mengerjakannya. Hadis ini
ya, dipahami oleh sebagian orang salah paham. Kata dia, yang penting berbuat baik apa saja boleh dilakukan, termasuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man sanna fil Islam, ya, barang siapa, ya, melakukan sebuah perbuatan baik, maka siapa saja melakukan perbuatan baik, kata mereka, maka akan dapat pahala. Padahal, ya, hadis ini ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya, sebab wurudnya adalah Nabi SAW, kata Nabi SAW, barang siapa yang mau bersedekah dengan sahabat ini. Karena ada seorang sahabat yang fakir, Nabi SAW menyuruh siapa yang mau bersahabat dengan sahabat ini. Ada satu sahabat membawa uang, mengasihkan kepada orang tersebut. Melihat sahabat ini mengasihkan harta bendanya kepada orang yang fakir tersebut, maka semua, ya, semua sahabat yang hadir saat itu pun mereka juga bersedekah kepada orang ini. Maka kata Nabi SAW, man sanna fil Islam, barang siapa di dalam agama Islam melakukan sebuah perbuatan baik diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala. Maka sirah itu sangat penting di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis Nabi SAW. Kemudian yang keempat, ya, kenapa kita ini harus belajar sirah? Kenapa kita harus mengenal sirah nabawiyah? Karena di antara usul di dalam agama ini, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum belajar usul salasah, maka di sana dikatakan ada 3 landasan utama. Landasan pertama mengenal siapa? Allah. Yang kedua mengenal Nabi. Yang ketiga mengenal agama. Maka di antara landasan yang paling utama di dalam Islam, usul di dalam Islam adalah salah satunya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mengenal Nabi sallallahu, tidak mungkin kita mengenal Nabi sampai kita mengetahui pertama nasabnya beliau, iya, namanya beliau, iya, sehingga kita mengetahui kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak mungkin pula kita mengetahui Nabi SAW kalau kita tidak mengetahui kehidupan beliau, ya, yang mana beliau jalani, ya, selama 23 tahun beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kemudian tidak mungkin kita paham, ya, atau tidak mungkin kita mengenal Nabi SAW sampai kita tahu apa yang didakwakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu kalau dia mengenal Nabi, dia memahami sirah nabawiyah, apa yang akan terjadi pada diri orang tersebut? Pertama akan tumbuh pada diri orang tersebut rasa cinta kepada Nabi. Bagaimana pengagungan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebab Bapak, Ibu, orang itu kurang menjalankan sunnah Nabi, ya, malas dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Salah satu sebabnya dia tidak membaca sirah nabawiyah. Kenapa? Karena hatinya tidak akan pernah tersentuh kalau dia tidak pernah membaca sirah an-nabawiyah. Kalau orang itu membaca sirah nabawiyah, maka dia akan melihat begitu besarnya perjuangan Nabi SAW. Dia akan melihat bagaimana Nabi SAW diuji dengan berbagai macam ujian dalam rangka menegakkan agama Allah. Bagaimana Nabi, ya, cara orang kufar Quraisy, ya, menyakiti Nabi sallam dengan digelari seorang sahir, penyihir, seorang dukun. Apakah cukup demikian? Tidak. Nabi SAW diganggu fisiknya dan keluarganya. Fisik beliau, Nabi SAW dilempari kotoran, dijatuhkan, ya, dilempari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian tidak hanya sampai situ fisiknya, anak beliau pun diceraikan. Bayangkan, itu sesuatu ujian yang luar biasa bagi orang tua. Ya. Orang tua kalau memiliki anak perempuan, kemudian anaknya diceraikan, itu pukulan hebat bagi orang tua. Itu lebih hebat pukulannya daripada wanita tersebut. Ya. Orang kalau ingin menyakiti orang lain sangat mudah. Ya, anak perempuannya, ya, diganggu
Dengan cara apa? Disuruh diceraikan. Ya. Maka itu pukulan luar biasa kepada dua orang tua tersebut. Itu lebih hebat pukulannya ketimbang kepada wanita itu sendiri. Ya. Maka orang kufar Quraisy dengan segala sesuatu bagaimana dia mencegah dakwah Nabi SAW. Orang ketika belajar sirah nabawiyah, dia akan tahu begitu tingginya sunnah itu, begitu besarnya perjuangan Nabi SAW dalam menegakkan sunnah. Kita tinggal melaksanakannya saja. Tidak seperti Nabi SAW. Maka ini akan tumbuh pada diri kita itu rasa cinta yang luar biasa kepada sunnah Nabi SAW. Maka ini diantara, ya, kenapa kita mengenal Nabi SAW itu menumbuhkan pada diri kita itu rasa cinta yang luar biasa, dan juga menumbuhkan pada diri kita rasa mengikuti Nabi SAW. Kemudian juga ketika kita belajar sirah mengenal Nabi Muhammad SAW ini membawa kita, ya, membawa kita kepada ilmu yang banyak di dalam agama Islam. Karena pada hakikatnya ilmu sirah an-nabawiyah itu ilmu di dalamnya terdapat ilmu akidah. Di dalamnya terdapat ilmu ahkam berkaitan dengan ilmu fikih. Di dalamnya terdapat ilmu tafsir. Maka sirah nabawiyah ini sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka saya akan berusaha nanti ketika saya menjelaskan, saya akan kaitkan setiap kejadian tersebut dengan perkara akidah, dengan perkara fikih, dengan perkara yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Karena pada asalnya demikian. Ketika orang belajar sirah, dia tidak hanya sekedar tahu cerita, tetapi apa kaitannya ini dengan akidah seorang muslim? Apa ini kaitannya dengan masalah muamalah seorang muslim? Apa ini kaitannya dengan masalah fikih, dengan masalah adab? Ya. Maka di dalam sirah itu terdapat ilmu yang sangat banyak. Bukan hanya sekedar cerita, tapi dia berkaitan dengan ilmu-ilmu, ya, konsentrasi di dalam agama Islam. Kemudian di antara, ya, di antara juga ketika kita belajar sirah an-nabawiyah, ya, kita melihat, ya, tentang metode cara Nabi SAW mengajak kepada umatnya. Dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita melihat bagaimana muamalah Nabi kepada orang yang memusuhinya. Dengan belajar sirah nabawiyah, kita melihat bagaimana muamalah Rasulullah SAW dengan keluarganya. Dengan kita belajar sirah nabawiyah, bagaimana muamalah Nabi SAW dengan anak-anak beliau. Kenapa? Karena Nabi SAW itu orang yang patut kita tiru di dalam bermuamalah, di dalam bersikap, di dalam berdakwah, dalam segala hal. Kenapa? Karena beliau itu maksum, ya, terhindar daripada kesalahan. Adapun manusia yang hidup ini tidak ada yang aman daripada kesalahan. Siapapun dia seorang ustadz ataukah seorang profesor, seorang doktor, tidak aman daripada kesalahan. Ketika dia bermuamalah pasti ada aja salah. Pasti ada aja salah. Ketika dia bertutur kata, mungkin ada tutur katanya yang salah. Karena manusia ini tidak ada yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka ini hal yang sering terlupakan dalam kehidupan kita. Ketika bermuamalah dengan siapapun, kita lupa bagaimana cara Nabi bermuamalah. Ya, baik itu bermuamalah dengan istri, bermuamalah dengan anak, bermuamalah dengan tetangga, bermuamalah dengan orang yang memusuhi kita, bermuamalah dengan orang lain, cara mendakwahi orang lain. Maka hal ini kadang-kadang orang itu lupa melihat bagaimana cara Nabi SAW bermuamalah. Subhanallah, orang itu kalau dia belajar sirah nabawiyah, kehidupan rumah tangganya pasti akan bahagia. Ya, karena dia akan melihat tata cara Nabi SAW bermuamalah. Bagaimana sikap Nabi SAW ketika menghadapi perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kalau orang zaman sekarang kalau itu dilakukan istrinya langsung dia cerai istrinya. Ya, ketika Aisyah begitu cemburunya dengan Nabi Muhammad dengan Sofiyah. Ya, pada saat itu Nabi SAW
didatangi ya tamu di rumah Aisyah. Kemudian ya Ummi Salamah ya mengirim makanan kepada pembantunya yang dibawa oleh pembantu Ummi Salamah. Ketika makanan itu sampai di hadapan tamu, Aisyah keluar dari tabirnya, tangannya memukul tangan pembantu tersebut. Akhirnya pun piring itu pecah di hadapan tamu. Ya. Maka kalau kita zaman sekarang, saya yakin ya suami manapun langsung ya cemburut ya, kalau kadang menceleng. Ya, mengasih kode ya. Ya. Karena itu perbuatan yang aib bagi orang ya di hadapan tamu dilakukan oleh seorang wanita. Tapi bagaimana Nabi SAW mensikapinya? Dengan perkataan yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW kepada tamunya, gharrat ummukum. Sesungguhnya ibu kau cemburu, kata Nabi. Ibundamu cemburu, maka kau jangan marah. Ibumu yang cemburu ini. Ya. Maka sangat mudah. Kemudian Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi berkomentar dengan Aisyah? Kata Nabi SAW, ta'am bit ta'am, al-ina bil ina. Wahai Aisyah, makanan dengan makanan. Sekarang engkau pecahkan makanan, bikin makanan sekarang, kata Nabi. Bejananya tidak ada, engkau ganti bejananya Ummi Salamah, piring Ummi Salamah. Sangat indah dilakukan oleh Nabi SAW. Orang kalau belajar sirah, maka dia akan teringat hal semacam ini. Ketika dia lihat istrinya di depannya, muamalahnya tidak menyenangkan, ya, maka dia ingat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan istrinya. Ya. Ya, karena pasangan kita tidak ada yang sempurna. Ya. Tidak ada ya wanita itu sesempurna Aisyah, tidak ada lagi zaman sekarang. Ya. Karena wanita yang paling sempurna, ya, dikatakan afdalun nisa, ya, wanita yang paling mulia, paling afdal adalah Aisyah, Fatimah dan Khadijah. Ya. Sebagian disebutkan Maryam. Ya, pada zaman Nabi tiga ini yang paling utama. Fatimah, Aisyah dan Khadijah. Ya. Maka tidak ada lagi orang setelah itu yang lebih hebat daripada mereka bertiga. Maka wanita zaman sekarang pastilah di bawahnya istri-istri Nabi SAW. Kalau Nabi saja mensikapi istrinya dengan kelembutan, yang alimnya luar biasa istri beliau, tentu kita akan lebih lembut terhadap istri kita yang tidak paham agama, ya, tidak mengerti agama. Nah, ini faidah dari ketika kita mengajar sirah, menjadikan pada diri kita itu berbekas bagaimana kita bermuamalah dengan keluarga kita, ya, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan orang yang memusuhi kita, ya. Melihat sirah nabawiyah itu menjadikan membentuk kepribadian kita. Ini kiranya di antara beberapa ahamiyah, keutamaan kenapa kita harus belajar sirah an-nabawiyah. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.